Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya, Bu. Oke, Mbak Irma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, baik ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanan waktu ke sini? Lancar, Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Oke, alhamdulillah ya, Mbak ya. Oke, jadi di sini Mbak Irma itu akan melaksanakan konseling ya. Sebelum kita melaksanakan konseling, Mbak Irma tahu nggak konseling itu apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi ini pertama kali ya Mbak Irma melaksanakan konseling? Ya, oke, itu kasih tahu ya. Konseling itu tuh merupakan proses pemberian bantuan dari ibu sebagai seorang konselor dan juga Mbak Irma sebagai seorang konseling gitu. Nah, sebelum kita memulai proses konseling, ini kan karena waktunya cukup terbatas ya Mbak ya. Kita akan batasi waktunya. Jadi kita beri waktu, Ibu memberikan waktu yaitu 20 menit. Apakah Mbak Irma bersedia? Ya, oke, 20 menit kita manfaatkan dengan baik ya. Baik Mbak Irma, jadi tujuan Mbak Irma kesini itu ada yang bisa Ibu bantu nggak? Iya Bu, saya kesini itu mau konseling sama Ibu karena saya itu mempunyai masalah dengan kepercayaan diri saya. Ketika saya bareng sama teman-teman saya itu saya merasa kurang percaya diri gitu Bu. Oke, jadi tujuan Mbak Irma kesini itu ingin konseling mengenai Mbak Irma itu merasa tadi itu kurang percaya diri gitu ya Mbak. Ya Bu. Seperti kayak krisis percaya diri ketika Mbak itu tuh bergaul atau berteman berkumpul dengan teman-teman Mbak Irma. Seperti itu? Iya Bu. Oke. Oh iya, saya mengerti Mbak Irma. Jadi dari permasalahan Mbak Irma tadi kan Mbak Irma bilangnya Mbak Irma merasa krisis percaya diri ya. Mungkin Mbak Irma merasa insecure ataupun minder. Ya Bu, itu berarti seperti itu ya, insecure, minder ketika berkumpul dengan teman-teman. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah Mbak Irma pernah memiliki pengalaman di masa lalu yang kayak membuat Mbak Irma jadi krisis identitas ataupun krisis percaya diri seperti itu? Ya Bu, pernah. Dulu itu saya pas waktu SMP itu kan di kelas itu disuruh membacakan jawaban seperti dikasih pertanyaan oleh guru. Terus saya itu maju, dan pas di depan itu saya seperti insecure gitu Bu. Pas saya menjawab, anak-anak pada tidak memperhatikan saya, lalu seperti berbicara sendiri, seperti mengejek di belakang saya, seperti itu Bu. Oke, jadi maksud dari Mbak Irma di sini tuh tadi ya Mbak Irma tuh ketika Mbak Irma maju di depan, Mbak Irma tuh merasa kayak dicuekin gitu. Iya Bu. Mungkin sepertinya ketika teman-teman yang lain ya maju kok diperhatikan. Kenapa kok saya ketika maju gak diperhatikan? Itu seperti itu Mbak Irma? Iya. Dari masalah Mbak Irma tersebut itu tuh yang mengakibatkan Mbak Irma merasa minder dan juga insecure. Iya. Makanya Mbak Irma merasa tidak percaya diri seperti itu. Iya Bu. Oke. Ada atau mungkin ada masalah lain Mbak Irma, mungkin itu kan dari lingkungan teman ya, mungkin di lingkungan
merasa insecure ataupun krisis percaya diri, Mbak? Gini Bu, saya aslinya ya tidak punya masalah dengan teman-teman saya, tapi sepertinya dari diri saya sendiri itu kurangnya bergaul, bertanya-tanya, seperti itu. Makanya saya tidak pede. Baik, dari penjelasan dari Mbak tadi berarti tuh masalah kepercayaan diri itu, krisis kepercayaan diri itu tuh dikarenakan dari dalam dirinya Mbak Irma sendiri. Oke, jadi dengan Mbak Irma tidak mengenal orang-orang ataupun Mbak Irma tuh tampil di depan orang-orang yang Mbak Irma gak kenal tuh Mbak Irma merasa lebih percaya diri gitu. Iya Bu. Berarti dengan cara tersebut Mbak Irma merasa lebih percaya diri dan juga tidak merasa insecure. Iya. Oke. Baik Mbak Irma, dari penjelasan saya tadi atau saran saya tadi ya, mungkin apa langkah yang akan Mbak Irma ambil setelah ini? Ini Bu, yang pertama saya bisa mengenali potensi diri saya sendiri. Selanjutnya tidak membandingkan potensi saya dengan potensi orang lain atau teman saya. Dan yang ketiga, saya bisa mencari lingkungan yang sefrekuensi atau sama dengan saya, seperti itu. Baik Mbak Irma, tadi kan awalnya Mbak Irma tadi bilangnya saya sudah nyaman dengan lingkungannya, tidak ada masalah dengan lingkungan. Namun akhirnya tadi dari saran saya Mbak Irma memilih untuk mencari lingkungan yang baru atau mencari lingkungan yang berfrekuensi. Itu kalau Ibu boleh tahu maksudnya seperti apa ya Mbak Irma? Ya, seperti ini Bu. Ya memang saya sudah tidak ada pertentangan dengan teman saya, tapi saya hanya ingin mencari relasi yang lebih luas lagi dari teman-teman saya. Oke, baik. Dari pernyataan Mbak Irma tadi, apakah Mbak Irma bermaksud kayak Mbak Irma tetap di lingkungan Mbak Irma yang teman-teman Mbak Irma yang lama, namun Mbak Irma juga mencari teman-teman yang lebih sefrekuensi lagi dengan lingkungan yang baru gitu ya Mbak, untuk menambah relasi. Seperti itu mungkin ya Mbak ya? Iya Bu. Oke. Bagus Mbak Irma, dari pernyataan Mbak Irma tadi Mbak Irma sudah bisa menentukan keputusan yang tepat untuk bagaimana Mbak Irma bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam diri Mbak Irma gitu. Oke, dari sejauh ini dari pembicaraan kita ya, dari proses konseling sudah kita lakukan tadi, masalahnya yang Mbak Irma itu adalah Mbak Irma merasa krisis percaya diri dan Mbak Irma mengambil langkah apa aja tadi Mbak? Yang pertama mengenali diri sendiri, terus yang kedua tidak membandingkan potensi diri dengan yang lainnya, terus yang terakhir mencari lingkungan yang sefrekuensi dengan saya. Baik. Sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita pada hari ini dapat disimpulkan ya, tadi Mbak Irma merasa minder ataupun krisis percaya diri. Namun setelah proses konseling ini Mbak Irma akan mengambil langkah, yaitu yang pertama yaitu Mbak Irma akan lebih menggali potensi diri dari dalam diri Mbak Irma ya Mbak ya. Selanjutnya Mbak Irma itu akan lebih bersyukur dan juga berhenti membandingkan diri Mbak Irma dengan orang lain. Dan yang terakhir Mbak Irma itu akan mencari lingkungan yang lebih sefrekuensi. Lingkungan yang lebih sefrekuensi ini tuh dengan tidak meninggalkan lingkungan yang lama, teman-teman yang lama, tapi Mbak Irma menambah relasi dengan teman-teman Mbak Irma di lingkungan yang lebih baru. Seperti itu ya Mbak Irma ya. Ya Bu. Baik Mbak Irma, berhubung waktu kita sudah habis, pertemuan kita hari ini kita akhiri. Ibu sebagai seorang konselor di sini Ibu ingin meminta maaf apabila ketika proses konseling ini Ibu ada salah kata ataupun ada yang berkenan dengan hati Mbak Irma. Baik Bu, terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya untuk dalam proses konseling ini dan juga memberi saya tips dan langkah-langkah agar saya lebih percaya diri lagi. Baik ya Mbak Irma, saya tunggu perkembangan dari proses konseling ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mbak Irma. Ya Bu. Thank you.